Di musim kering, Rut 1 ayat yang pertama. Rut pasal 1 ayat 1 dipersilakan. Rut 1 ayat yang pertama. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai penadah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Rut ini dikatakan di sini ditulis pada zaman hakim, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Alkitab itu diawali dengan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu adalah kitab-kitab Pentatuk atau kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Lalu kemudian kitab Yosua, lalu kemudian kitab Hakim-hakim, ya. Dan peristiwa Rut ini terjadi pada masa hakim-hakim. Jadi hakim-hakim ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan Samuel adalah hakim yang terakhir sebelum akhirnya ada raja yang memerintah dalam kehidupan daripada orang-orang Israel. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa pada zaman hakim-hakim itu ada satu masa kelaparan yang terjadi di tanah Israel, ya. Jadi tidak di satu tempat di Israel tetapi seluruh Israel. Dan rupanya salah satu tempat di Israel yang di dalamnya di sana adalah kota Bethlehem. Itu ada satu keluarga daripada Naomi. Menarik, firman Tuhan menulis, karena tindakan daripada Naomi ini adalah tindakan yang nyeleneh, tindakan yang tidak lazim yang dilakukan oleh orang Israel. Karena sejak bangsa Israel keluar dari negeri Mesir dan mendiami tanah perjanjian, termasuk di mana Naomi tinggal di Bethlehem, mereka terikat dengan sumpah kepada Tuhan bahwa ketika mereka mendiami tanah perjanjian itu, mereka akan setia kepada Tuhan. Mereka tidak akan melanggar perintah yang telah diperintahkan oleh Tuhan, yang salah satunya adalah mereka tidak mengadakan persahabatan dengan Moab. Dan yang menarik di sini adalah justru Naomi bersama dengan keluarganya ketika terjadi kekeringan di Bethlehem di Israel, mereka pergi ke Moab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepergian daripada Naomi secara manusiawi tidak ada yang salah, ya, karena kekeringan yang berkelanjutan itu akan mendatangkan kelaparan. Dan ketika satu keadaan, satu kondisi di sebuah daerah itu terjadi sebuah kelaparan, maka itu akan menimbulkan sekali banyak masalah yang kompleks. Saya teringat Ethiopia, Uganda, beberapa tahun yang lalu mereka adalah negara-negara yang mengalami kekeringan, lalu kemudian terjadilah kelaparan. Jadi kekeringan yang berkepanjangan itu membuat terjadinya kelaparan. Tetapi dengan bantuan pemerintah Israel, maka Uganda dan Ethiopia sekarang berlahan, tapi pasti mereka boleh menjadi negara agraris, ya. Saya mencoba satu kopi Uganda, itu kopinya rasanya memang mantap. Saya iseng-iseng aja coba-coba, kok di salah satu tulisan di Google itu mengatakan salah satu penghasil kopi itu di Afrika itu adalah Uganda. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kekeringan itu di dalam Alkitab itu bisa dikatakan secara historis ada, tetapi di sisi yang lain
Kekeringan itu juga bisa ditafsirkan secara rohani atau secara alegoris sebagai sebuah keadaan, sebagai sebuah peristiwa, masalah dan persoalan yang menimpa dalam hidup orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam mujizat yang dibuat oleh Yesus yang mula-mula di Kana, itu kalau Saudara perhatikan di sana peristiwanya adalah sampai 7 tempayan itu kosong. Artinya apa? Artinya ketika tempayan 1, tempayan 2, tempayan 3 itu kosong, itu sebuah masalah, ya. Tetapi tidak ada penyelesaian sampai akhirnya kepada tempayan yang terakhir itu kosong, maka itu menjadi sebuah masalah yang besar. Nah, kadang dalam hidup kita, di dalam menghadapi kehidupan ini, kadang masalah persoalan itu bisa seperti musim kering. Musim keringnya itu bisa singkat atau berkepanjangan. Ketika musim kering itu berkepanjangan, ketika masalah persoalan itu berkepanjangan, maka dia akan bisa berakibat kepada kelaparan, ya. Sesuatu yang sangat fatal, sesuatu yang menimbulkan tidak hanya satu problem lagi, tetapi problem yang lainnya. Ketika sebuah rumah tangga suami istri mengalami kekeringan kasih, ya, mengalami kekeringan cinta di dalam hubungan mereka, dalam perhatian mereka, perhatikan dengan baik-baik, maka ketika itu dibiarkan terus-menerus, maka itu akan terjadi sebuah kelaparan cinta di dalam kehidupan suami dan istri. Tidak bisa dibayangkan, sudah tidak ada rasa sama sekali. Kalau lem gitu perekatnya sudah hilang. Ya, saya selalu katakan kepada anak-anak yang akan yang mengikuti kelas pranikah dan mereka akan menikah, saya katakan jaga komitmen menikah sekali untuk selamanya. Ingat baik-baik, saya selalu katakan itu komitmen untuk mengasihi, hanya maut yang boleh memisahkan. Ini penting saya tanamkan Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita melihat dunia sekarang ini dunia yang sudah amburadul. Bayangkan orang laki dengan laki itu sekarang sudah mulai dilegalkan LGBT. Justru yang melegalkan itu adalah negara-negara yang dulu adalah pusat daripada kekristenan, ya, dan mulai juga melanda di Indonesia. Jadi LGBT itu sudah menjadi sebuah tren, sudah menjadi gaya hidup, ya. Hati-hati dalam hal ini. Perlu di dalam kehidupan daripada suami istri untuk menjaga kemesraan, ya. Jangan ada duri, jangan ada paku, jangan ada saling menyakiti, tetapi biarlah saling memuji dan saling mengasihi, ya. Ciri rumah tangga ketika di dalam kehidupannya sudah mulai mengalami kekeringan, tidak ada lagi kata sayang di antara suami istri, tidak ada lagi kata good morning, tidak ada lagi kata mah aku gak dibuatkan kopi, ya. Karena apa? Karena rupanya yang bikin tetangga sebelah kopinya lebih enak. Hati-hati dalam kehidupan di dalam berumah tangga. Masalah dan persoalan seperti itu, ketika sebuah masalah tidak ada jalan keluar, maka itu akan menjadi kekeringan, dan ketika kekeringan itu berkelanjutan, maka itu akan menjadi sebuah kelaparan. Yang dikatakan kelaparan itu adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan yang fatal. Janda Nabi ketika dia mengalami kekeringan di dalam ekonominya dan dia tidak mendapatkan jalan keluar, maka terjadilah sebuah kelaparan. Dalam arti semua yang dimilikinya sudah habis dijual, tidak ada lagi yang dia punya, sampai para penagih hutang itu menyuruh debt collector untuk membawa anaknya sebagai pembayaran daripada hutang plus bunga daripada janda Nabi ini, ya. Janda Nabi ini dalam kondisi kesulitan yang luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masalah-masalah dan persoalan kekeringan yang berakibat kepada kelaparan itu bisa terjadi karena kita salah kepada siapa kita lari,
Ya, kepada siapa kita berseru, kepada siapa kita minta tolong. Naomi dia menaruhkan satu pengharapan yang salah. Pengharapan kepada Moab itu sama dengan halnya Naomi menaruhkan pengharapan kepada ilah-ilah lain, pengharapan kepada dewa-dewa lain. Tidak lagi Allah Israel yang sudah membebaskan mereka keluar dari Mesir dan memberikan mereka sebuah bangsa yang penuh dengan air susu dan madu. Hati-hati, ya, jangan salah kita pergi, jangan salah kita melangkah untuk mencari pertolongan, bisa fatal. Saya selalu ingatkan kepada jemaat untuk jangan sekali-kali kita pernah mengadakan persekutuan dengan kuasa kegelapan hanya sekedar untuk mendapatkan pertolongan. Karena karena dampaknya itu sangat besar sekali. Mungkin saudara tidak merasa ketika awal-awal oleh karena pertolongan kuasa kegelapan, saudara boleh mendapatkan jalan keluar, mendapatkan pertolongan, tapi ingat baik-baik, ada harga yang harus saudara bayar untuk menggantikan semuanya itu. Ya, mungkin saudara berharap kepada manusia, dan manusia ketika menolong juga ada timbal balik. Jadi hati-hati kepada siapa saudara berlari, kepada siapa saudara minta tolong, itu akan mempengaruhi kekeringan saudara menjadi selesai atau kekeringan saudara akan berujung kepada kelaparan. Janda Nabi ini dia mengalami kesulitan oleh karena dia salah berlari, salah berharap. Ketika kekeringan itu baru terjadi, janda Nabi ini tidak mencoba untuk datang kepada Tuhan, untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi janda Nabi ini kalau boleh saya katakan, dia lari kepada pinjol, ya, pinjaman online yang bunganya luar biasa. Hati-hati terhadap jalan keluar yang tidak diawasi oleh pemerintah, jalan keluar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Janda Nabi ini harus mengalami masalah ekonomi yang parah. Dia sudah sampai kepada kelaparan, bahkan kematian kalau boleh saya bilang. Dan pada saat kritis itu, janda Nabi ini mulai lari kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dan kita lihat kondisi yang sesulit sesukar apapun, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14, silakan dibacakan Bu. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dua Tawarikh 7 ayat yang ke-14 demikian. 14. Ayat 14 demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Iya. Ini adalah jawaban Tuhan terhadap Salomo ketika Salomo bertanya, Tuhan, seandainya bangsa Israel ini berdosa kepadamu sehingga terjadi kekeringan, terjadi bencana, terjadi banyak masalah, banyak persoalan, apa yang harus dilakukan? Dan ini adalah jawaban Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari jawaban Tuhan yang Tuhan berikan kepada Raja Sulaiman. Di sini kita boleh melihat, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Di dalam kehidupan kita orang percaya, ketika kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan, maka sudah sepatutnya lah kita mengenal nama itu. Sudah sepatutnya lah kita memanggil nama itu, nama Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kehidupan kita, itu harga mati
yang tidak bisa diganggu-gugat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus merendahkan, mengapa kita harus memanggil nama Tuhan? Ya, karena Tuhan senang untuk kita puji, Tuhan senang untuk kita permuliakan, dan itu juga menunjuk kepada kesungguhan hati kita bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dengan memanggil namanya. Ya, memanggil nama Tuhan itu adalah memanggil satu kekuatan Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya memanggil nama Tuhan, tetapi disertai dengan merendahkan hati. Merendahkan hati di sini adalah ketika kita berseru memanggil Tuhan di hadapan Tuhan. Kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Pangkat dan kedudukan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, jadi ketika kita berseru memanggil nama Tuhan dengan kerendahan hati, artinya kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan, hadirlah di kekosongan hatiku, hadirlah di tempat di mana aku tidak bisa lagi, hadirlah di mana aku tidak sanggup untuk berdiri, untuk Tuhan boleh berada di sana menolong di dalam kehidupanku. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini dan ke depan bukan hari-hari yang baik, bukan hari-hari yang semakin baik, ya, tetapi hari-hari yang semakin penuh dengan masalah, hari-hari yang semakin penuh dengan persoalan. Nah, kepada siapa kita lari, itu akan menentukan jalan kita. Kita akan bisa terus atau kita bisa berhenti ketika kita salah memilih jalan. Ketika jalan itu adalah jalan manusiawi, ingat baik-baik, saudara tidak akan bisa terus berjalan. Dengan kekayaan, dengan pangkat dan kedudukan, baik saudara perhatikan baik-baik, saudara tidak akan bisa terus berjalan. Tetapi ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menggendong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memegang tangan kita, kita akan terus mampu berjalan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Ya, ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Lalu kemudian yang berikut di sana dikatakan, berdoa dan mencari wajahku. Berdoa dan mencari wajahku ini adalah sebuah doa yang sungguh-sungguh, bukan sebuah doa formalitas. Tuhan Yesus tolong masalah dan persoalanku dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, tapi kalau kita belajar dari yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, mengajar dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa sampai kita boleh mendapatkan jawaban. Minta sampai kita diberi. Artinya apa? Ada sebuah kesungguhan. Ketika kita memanggil nama Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan kesungguhan, itu yang akan mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjaga hidup untuk senantiasa menang menghadapi kekeringan. Ya, Mazmur 1 ayat yang ketiga tidak usah dibacakan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, atau hidup yang dekat dengan Tuhan. Saudara akan menang dan mampu melewati kekeringan sudah ketika hidup saudara dekat dengan Tuhan. Ya, karena ketika kita dekat dengan Tuhan, maka firman yang kita punya itu, Alkitab yang ayat-ayatnya yang dicetak secara manusiawi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi oleh karena kita dekat dengan Tuhan, ayat-ayat itu akan menjadi ayat-ayat yang hidup. Ya, ketika kita mengimani, maka ayat-ayat itu akan menjadi ayat-ayat yang hidup, yang berkuasa dan memberkati dalam kehidupan kita. Ulang kali kita mendengar kesaksian bagaimana ketika dalam kelemahan, bagaimana dalam ketidakberdayaan,
firman Allah itu janjinya menguatkan dalam hidup kita. Firman Allah itu janjinya sungguh-sungguh boleh melegakan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya firman itu menghidupi dalam kehidupan kita, menguatkan, mengokohkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ketika kita bisa mampu melewati masa kekeringan, biarlah kita mau dekat sama Tuhan. Lalu kemudian yang berikut dalam Kejadian 26 ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ya. Yang kedua, teruslah hidup untuk mentaati firman Tuhan. Ya. Teruslah hidup untuk mentaati firman Tuhan. Masalah dan persoalan bagi orang percaya itu hanya sesaat, tetapi pertolongan dan berkat Tuhan itu adalah abadi untuk kehidupan kita. Kita belajar ketika Daud menghadapi Goliat. Daud tidak melihat besarnya Goliat, tetapi Daud melihat besarnya kuasa Allah yang mampu melawan Goliat. Nah, ketika Ishak hendak pergi ke Mesir seperti yang dilakukan oleh Abraham, Tuhan katakan, kamu pergi ke Gerar. Dan Ishak tahu ketika Tuhan menyuruh Ishak ke Gerar, itu artinya Tuhan membawa Ishak kepada tempat yang kering, kepada tempat yang tidak menghasilkan, kepada tempat yang mustahil. Secara manusiawi kadang pimpinan Tuhan itu membuat kita bingung, ya. Antara kenyataan dan kebenaran itu tidak sama. Kenyataannya yang dilihat mata itu jelek, itu tidak berguna, itu tidak baik. Tetapi kebenarannya firman Tuhan, di atas Tuhan mampu mengubah yang tidak baik menjadi baik, yang jelek itu menjadi baik. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan Ishak, menjaga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Sesulit sesukar apapun, mungkin pada detik batas terakhir Tuhan baru menolong, maka itu yang memang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Atau mungkin Tuhan izinkan kita masuk di dalam blender masalah, blender persoalan yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Apakah Tuhan nggak bisa tolong? Oh, Tuhan mampu tolong. Justru Tuhan angkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu masuk di dalam blender masalah, baru Tuhan tolong. Ketika Yesus ke rumah daripada Lazarus yang mati, orang mengatakan, ngapain Tuhan? Tuhan ke kubur, Lazarus sudah 4 hari mati, udah bau. Jalan Tuhan bukan jalan kita, ya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Ketika Tuhan pergi ke kubur daripada Lazarus, yang Tuhan lakukan adalah membangkitkan Lazarus. Sesuatu yang kemarin-kemarin belum pernah orang lihat, yang kemarin-kemarin Marta dan Maria belum saksikan, tetapi hari itu Tuhan tunjukkan bagaimana Tuhan mampu membuat Lazarus yang mati itu bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada masalah dan persoalan, tetap setia kepada Tuhan, tetap ikuti rencananya Tuhan, tetap ikuti maunya Tuhan. Jangan dalam kehidupan kita mencoba transaksional dengan Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan berkati dulu baru aku mau setia. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau Tuhan sudah jawab doaku. Itu salah. Artinya kita mengajak Tuhan transaksional, ya. Ketika Tuhan memberi baru kita setia. Kalau Tuhan nggak beri, kita nggak setia. Kalau Tuhan tidak tolong, kita tidak setia. Itu adalah sebuah hal yang salah. Dasar hidup orang percaya itu adalah iman, ya. Artinya ketika kita sebagai orang percaya menghadapi masalah dan persoalan, yang ada dalam kehidupan kita itu adalah iman. Iman di mana yang kita percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti lepaskan. Kapan itu? Up to you Tuhan, terserah waktunya Tuhan, yang pasti Tuhan pasti menolong, ya. Jadi terus hidup dalam firman Tuhan, setia dekat dengan Tuhan, lalu kemudian lakukan firman Tuhan. Maka saudara akan melewati masa-masa kering. Mari kita sama-sama akan bangkit berdiri. Kita mau buka dan kita baca sama-sama ayat yang terakhir dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kita mau baca ayat ini sama-sama sebagai ayat yang terakhir. WL Singer pemain musik silakan
maju ke depan, mempersiapkan diri, nyanyikan lagu Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, kita akan baca ayat ini sama-sama. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara semua sudah mendapatkan, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ulangi, 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.